Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mada taqulu fil julusi baina sajdatain. Bismillahirrahmanirrahim. Mada iko apa aku ngucap sapa sira maca sapa sira apa yang kau baca fil julusi. Mada iko aku ngucap sapa sira maca sapa sira fil julusi dalam waktu lungguh. Fil julusi dalam waktu lungguh baina sajdataini antarane dua sujud. Habis sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 3 kali, kemudian duduk, ya, itu namanya duduk di antara dua sujud, ya. Makanya sela-selanya itu duduk di antara dua sujud itu bacanya aku lu maca sapa ingsun, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Aku lu maca sapa ingsun, Rabbi firli tu pangeran ingsun ikfir muga ngapura panjenengan di panaku. Rabbi tu pangeran ingsun ikfir muga ngapura panjenengan di warhamni warham lan muga-muga melasi panjenengan ingsun. Warhamni lan muga-muga rahmati panjenengan ingsun. Wajburni lan muga-muga nambel panjenengan. Nambel atau sambel iki. Nambel itu yang kelok-kelok, yang kurang-kurang, yang bukan barangkali ada hal yang kurang sempurna, mudah-mudahan Allah penuhi, Allah tempel lubang-lubang. Wajburni wajbulan muga nambel panjenengan ingsun. Warfa'ni dan muga-muga ngangkat panjenengan, luhuraken panjenengan ingsun. Warfa'ni lan muga-muga ngangkat panjenengan ingsun. Maksudnya derajatnya diangkat oleh Allah itu, ya. Warzuqni lan muga-muga rezekine panjenengan. Warzuqni lan muga-muga rezekine panjenengan ingsun. Wa'afini lan muga-muga marasaken sehat walafiat. Sehat itu kurang lengkap, tapi kalau afiat lengkap, gitu maksudnya. Wa'fu lan muga-muga ngapura panjenengan. Wa'fu lan muga-muga ngapura panjenengan iman ingsun. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Boleh habis warzuqni wahdini, ya. Wahdini wa'afini wa'fu anni boleh. Wahdini lan muga-muga ngowe pituduh panjenengan ingsun
niki kita paham kalau kita sholat, apalagi dalam keadaan sujud, kita paham apa yang dibaca, kita konsen pada apa yang dibaca, insya Allah sujudnya akan semakin matang. Sebab dekat-dekatnya seorang hamba di hadapan Al-Qadir, dekat-dekatnya seorang hamba di hadapan Allah itu pada saat kita sedang dalam keadaan sujud. Oleh karena itu kita dalam keadaan sujud itu kita merunduk pasrah sepasrah-pasrahnya, ya, pasrah-pasrahnya sambil memuji Allah, ya, dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya, Subhana Maha Suci Allah, Rabbi pangeran ingsun al-a'la kang maha luhur. Gusti Allah itu luhur. Kita itu dalam keadaan asor. Karena kita dalam keadaan sujud. Jadi sujud itu adalah mengungkapkan andap asornya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang terhormat, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri seperti itu, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian sujud begitu, di tengah-tengah sujud kita duduk. Nah, supaya duduknya itu tidak cuma sebentar, ya, artinya bukan hanya sekedar menuruti tumanina doang, maka kita baca doanya itu doanya Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wa'afini wa dibaca ini supaya akan lebih sempurna lagi, lebih khusyuk. Nah, mengenai artinya yang kita pahami, Rabbi firli dulu Gusti Allah, ikhfir muga-muga ngapura panjenengan. Ini mangke wajibul lan muga-muga nambal panjenengan ni maring isu wa fa'lan muga-muga ngangkat panjenengan luhuraken panjenengan isu warasuni lan muga-muga paring rezeki jenengan maring isu rezeki kita rezeki isu wa fa'lan muga-muga paring kesehatan afiat maring isu wa fa'lan ampuran jenengan tadi baik. Itu lengkap permintaan kita, hajat kita di hadapan Allah itu kita baca doa di saat itu kita lengkap itu. Hidupku, ya, perlu sehat, perlu terhormat, perlu lengkap dalam pahalanya, dan juga perlu dikasih rezeki, dan sebagainya. Semuanya itu sudah lengkap. Mada taqulu fil julusi litasyahhudil akhir. Mada taqulu mada iku taqulu maca sira. Mada taqulu mada iku taqulu maca sira fil julusi ing dalam waktu litasyahhudil akhir. Nunggu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu sama dengan tasyahud akhir. Tahiyat karena dalam bacaan itu ada bacaan at-tahiyatul ula. Perbuatannya sama. Tasyahud juga sama. Itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah seterusnya. Maka dikatakan tahiyat atau tasyahud itu sama perbuatan. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, ada juga tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu cuma beda nama saja. Cuma beda nama, sementara pekerjaan itu tetap satu. Yaitu duduk pertama dan duduk yang kedua menjelang salam. Itu namanya tasyahud akhir. Tasyahudil akhir karena tahiyat
wasallam Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus lanjutannya sampai nanti ada bacaan-bacaan yang lain supaya nanti kita paham. Jangan merasa kita wah tasawuf itu cuma sampai di situ bacanya panjang. Bacaan dalam tasawuf akhir itu bacanya panjang, banyak doa-doa di situ, doa untuk keselamatan kita, untuk kemaslahatan. Ini tanggapin. At-tahiyatul utawi penghormatan, hormat, lapor, hormat. Al-mubarakatu dan keberkahan. At-tahiyatu utawi kehormatan, al-mubarakatu lan keberkahan. As-sholawatu dan sholawat. Sholawat itu artinya rahmat, rahmat kasih sayang. At-thayyibah tukang bagus, tahiyat yang bagus, keberkahan yang hebat, sholawat yang sempurna. Iku lillahi, hanya untuk Allah. Iku lillahi, hanya Allah. Jadi kita di dalam tasawuf akhir itu kita seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah. Makanya kita ucapkan baca at-tahiyat, salam hormat ya Allah, al-mubarakatu yang dan keberkahan, as-sholawatu dan rahmat, at-thayyibatu kang bagus. Segala ucapan-ucapan yang bagus itu kesemuanya adalah lillahi, untukmu. Itu jadi seolah-olah kita dalam tasawuf akhir itu sedang berhadapan dengan Allah. Makanya kalau orang yang sudah makom seperti itu, sholatnya itu bermakom seperti itu, itulah yang disebut dengan ihsan. Namanya apa Bang? Ihsan itu artinya anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu artinya kamu menyembah Allah, kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi untuk makom kayak kita itu barangkali belum bisa. Nanti apa yang dilihat ini kayak gini, nanti dibayangkan Allah kayak gitu. Itu tidak seperti itu. Bagi mereka yang sudah tabir-tabir daripada hijab ini sudah dibukakan oleh Allah, maka mereka itu akan melihat secara mata batin itu jelas. Makanya mereka itu kalau sudah sholatnya itu sudah makom tinggi, maka ini sudah ibarat itu sedang bercinta di hadapan Allah, sedang bercumbu di hadapan Allah. Itu nikmatnya kayak luar biasa. Ya, kita itu minimalnya itu enggak begitu juga enggak apa-apa, yaitu fa'il lam taro fa'innahu yaraka. Kalau enggak bisa begitu pada saat kita sholat, maka sholat kita seolah-olah sedang diperiksa, sedang diperhatiin, sedang dilihat oleh Allah. Itu aja lah. Ya Allah, kita sedang sholat lagi diperhatiin. Kalau kita dalam berusaha, dalam bekerja itu seolah-olah ada yang ngawasi, otomatis pekerjaan kita kan hati-hati, kan begitu Pak ya? Hati-hati, cermat, waspada dan lain sebagainya. Tapi kalau merasa tidak ada yang ngawasin, sembrono, serampangan kerjaannya, sholat ya sudah asal-asal sholat dan lain sebagainya, enggak teratur. Makanya sholat itu adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus sadar bahwa dalam sholat kita ini sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam setiap gerakannya, setiap bacaannya, syarat dan hukumnya semuanya itu harus sempurna, gitu loh. Maka itulah harapan daripada kita memahami kitab supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul bermakna, bukan hanya sekedar kita kerja aja kalau nggak sportif, kalau nggak tenanan, ya kerjanya nggak dapat hasil. Tapi kalau kerjanya fokus, bagus, all out, ya bahasa kerennya itu seperti itu, maka akan memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, termasuk juga sholat, karena ibadah inti daripada kita sebagai seorang muslim itu terletak pada sholat.
yang nanti akan menjadi tameng, akan menjadi barometer daripada keseharian perbuatan kita. Sholat itu adalah menjadi tameng perbuatan keseharian kita. Terus at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Ini ucapan Allah ya. Ucapan Allah pada saat Nabi dalam keadaan Mi'raj. Mi'raj itu lagi naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan dari Allah itu bunyinya begini, Assalamu alayka. Salam atasmu ya ayyuhan nabi wahai nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kalimat ini adalah ucapan-ucapan dari Allah pada waktu Rasulullah itu sedang melaksanakan Mi'raj itu. Karena awalnya itu ini yang mengucapkan Nabi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ini yang ucap-ucapan itu Nabi yang membaca pada saat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj gitu ya. Nah, makanya kalau kita yang membaca, kita kan sedang sholat. Maka dalam hadis Nabi, as-sholat mi'rajul muslimin. Mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang muslim, mi'rajnya kita. Jadi seolah-olah kita ini sedang mi'raj ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kejadian semacam ini ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah ini adalah ucapan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bunyinya seperti itu. Kemudian dibalas oleh Allah. Allah juga balas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini balasan Allah. Assalamu utawi keselamatan. Assalamu utawi keselamatan iku alaikamu tetep sing atas ya. Mudah-mudahan kamu tetap dalam keadaan selamat. Ayyuhan nabiyyu nabi. Ayyuhan nabiyyu nabi. Wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah. Wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah. Wa barakatuh dan keberkahannya Allah. Jadi itu keberkahan, rahmat dan keselamatan mudah-mudahan tetap terlimpah pada Allah. Begitu. Itu daripada jawabannya siapa? Ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Terusnya Nabi nyambung lagi. Nabi itu tidak egois karena Rasulullah itu adalah Nabi yang care sekali terhadap umatnya, perhatian sekali pada umatnya. Ya, kalau kita kan kalau sudah diklaim, sudah diputuskan, wah kamu beres di hadapan Allah nanti akan masuk surga, kan begitu tuh enak toh. Tapi untuk Rasul nggak begitu. Iya, saya sih boleh masuk surga, tapi umatku. Nah, makanya ditambah lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini tambahannya lagi seperti itu. Ya, assalamu alayna, mudah-mudahan keselamatan pada kita. Wa ala ibadillahi, lan ing atase hamba-hambane Allah, kaulane Allah. As-sholihin kang pada soleh-soleh kabeh. Jadi orang soleh, orang yang beriman ini tetap didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di hadapan Allah. Makanya kita ini untung kita harus menuruti, mentaati apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah sendiri itu membela kita umatnya itu mati-matian. Ya, jangankan waktunya Mi'raj, waktu Rasulullah menjelang wafat saja itu, menjelang wafatnya Rasul itu aja masih tawar menawar untuk
dispensasi masuknya umatnya Nabi Muhammad ke dalam surga. Itu masih tawar menawar. Jadi inilah ucapannya Nabi itu, di samping untuk keselamatan dirinya, juga keselamatan umatnya, termasuk kita semuanya. Wala ibadillahis sholihin, lan ing atase hamba-hambane Allah, kaulo-kaulone Allah, as-sholihin kang pada soleh-soleh kabeh, termasuk kita. Koma. Terus selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat yang paling mengena pada diri kita ini, yang mudah-mudahan terbawa sampai kita wafat, sampai meninggal ini tetap membawa kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang akan menolong kita, ya, akan menolong dengan ucapan ikrar kita ini. Asyhadu nekseni sapa ingsun alla ilaha illallah, bahwa setuhune la ilaha, ora ono pangeran kang wajib disembah, alla ilaha, bahwasane ora ono pangeran kang wajib disembah, illallah, kecuali Allah tok, ya. Pangeran itu banyak tapi tidak berhak disembah. Ada orang kafir, ada yang mengklaim Tuhannya adalah matahari, ada yang mengklaim Tuhannya adalah angin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah demit dan lain sebagainya. Itu semuanya itu adalah Tuhan yang salah. Yang berhak disembah itu adalah Allah. Itu makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Terus bukan hanya pengakuan diri kepada Allah, tapi sekaligus kita juga mengaku, menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, dadi utusane Allah. Kita yakin, ya, saya berhadapan denganmu, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusane Allah. Ini untuk meyakinkan pada diri kita, sebab tidak sedikit orang pinter tapi masih terpengaruh pada hal-hal yang lain. Contohnya pada saat ada orang yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, sebagai Nabi, ya, yang terjadi di Jawa Barat. Dulu pernah dengar nggak Pak? Yang namanya Ahmad Sadek, yang dia katanya dia seorang Nabi, ternyata ya banyak pengikutnya, ratusan ribu Pak. Pengikutnya itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke ujung Pandang, sampai ke Medan, Sumatera sana itu banyak, ratusan ribu pengikutnya. Yang anehnya itu bukan hanya orang bodoh, tapi yang para sarjana, para ilmuwan itu banyak yang sudah mengikuti Ahmad Sadek. Ahmad Sadek itu yang mengaku dirinya sebagai Nabi karena dia itu telah bertemu dengan siapa nabinya itu. Maka kita sebagai orang Islam yang murni, mestinya itu hal yang begitu tidak wajib percaya, bahwa setelah diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la nabi ya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu sebab sifatnya Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin, pungkasane penutupe para nabi lan penutupe para utusan. Kalau sesuatu yang sudah ditutup berarti sudah tidak ada lagi, kan begitu Pak ya? Artinya kita per saja, gampang yang ngomong, kalau orang sudah ditutup berarti sudah tidak ada peluang lagi. Apalagi hanya Allah mengutus siapa lagi, tidak akan. Karena itu sudah. Tapi para aulia itu masih tetap ada. Orang-orang yang soleh, para aulia setiap kurun waktu akan ada.
penting orang-orang yang hebat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang muslim tetap setiap kanan itu ada. Setiap kurun waktu itu bisa 10 tahun, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun. Itu. Wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita disunahkan di saat kita membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, illallahnya itu kita sambil menuding membuka telunjuk jadi jari kanan, jangan jari tengah gitu, salah tuh kecil, terserah aku ngengkel ya, itu aturannya. Sebab yang namanya telunjuk itu punya makna tersendiri ya, dari segi apapun yang paling disegani itu adalah telunjuk. Nuding wong takut, nuding masjid kan rusak, dadane dadi api, urusin jadi bagus itu dengan telunjuk tangan. Tapi dengan lelek boleh apa ya. Jadi telunjuk tangan itu jari kanan itu punya makna tersendiri. Lanjutkan, mada taqulu ba'da tasyahhudil akhir. Nah, ini lanjutan dari doa bacaan setelah bacaan itu diselesaikan. Bukan hanya sampai di sini terus salah, Pak. Masih ada lagi. Itu sunnah. Memang sih sampai sini boleh, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, ini lanjutan dulu ya. Tasahud. Mada taqulu madaiku taqulu maca sapa sira ba'da tasyahhudil akhir, sawisé tahiyat akhir. Maca usolli ala nabi, usolli maca sholawat sapa ingsun. Usolli maca sholawat sapa ingsun ala nabi ngatas kanjeng nabi. Ala nabi ngatas kanjeng nabi faqulu moko maca sapa ingsun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini pada habis itu biasanya salam ya Pak ya. Biasanya ya sudah yang biasa kita sholat itu habis ini assalamualaikum boleh, begitu juga boleh. Tapi kita rugi, ada kesempatan waktu yang mustajab pada saat kita sholat, tapi kita bacanya cuma sampai di sini toh, rugi. Lanjutin bacanya, ini ada baca doa lagi sampai berikutnya itu nanti ya. Allahumma sholli maca sholawat sapa ingsun ala nabi atas kanjeng nabi faqul maka maca sapa ingsun Allahumma sholli Allahumma du Allah sholli muga-muga paring rahmat sapa sholli muga-muga paring rahmat azim. Rahmat azim itu rahmat yang sangat besar. Ala sayyidina yang atas junjungan kita, ala sayyidina yang atas junjungan kita Muhammadin rupane kanjeng nabi wa ala ali sayyidina Muhammad lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammad. Bukan hanya kanjeng Nabi saja, tapi termasuk keluarganya Nabi. Kama sholaita kaya dene wis paring rahmat panjenengan. Kama sholaita kaya dene wis paring rahmat panjenengan ala sayyidina Ibrahim ngatasi Nabi wa ala ali sayyidina Ibrahim lan ngatasi keluargane kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga dikasih selawat ya dulu. Wa barik lan muga-muga paring keberkahan panjenengan. Wa barik lan muga paring keberkahan panjenengan ala sayyidina ing atase junjungan kita. Ala sayyidina ing atase junjungan kita Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad.
banyak, tapi habis panen ya wis. Ya, tutup ini paling sisanya 20.000 atau 100.000. Ya, panennya tontonan, sisanya cuma 100.000. Ini masih kurang dan seterusnya. Itu namanya kehidupan yang tidak. Begitu juga uangnya banyak, tapi tidak digunakan untuk hal yang mendatangkan pahala, itu juga namanya uang tidak berkah. Cuma buang-buang, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak mendapatkan pahala dibelanjakannya uang itu. Tapi kalau namanya membelanjakan pahala itu bukan berarti dikasihkan sama fakir miskin itu saja, bukan itu aja Pak. Kita beli beras untuk kebutuhan keluarga termasuk dapat pahala itu. Untuk nyangoni anaknya ke sekolah juga termasuk dapat. Itu kan yang bermanfaat. Untuk melihat di situ ada orang bawa apa ya, baju koko, kasihan. Assalamualaikum, ini saya dari yayasan ini kasih. Walaupun mau dibikin apa, ngapusi atau enggak, itu urusannya dia. Yang penting kita tugasnya adalah untuk memberikan sedekah. Ada uang kasih. Nah, itulah namanya uang yang menjadikan kita hidupnya berkah. Hidupnya berkah itu dampaknya nanti satu, ketentraman dalam keluarganya itu ada. Ketentraman dalam keluarga. Kemudian semangat untuk beribadah kepada Allah itu tinggi. Itulah yang disebut dengan keberkahan hidup itu seperti itu. Padahal juga orang malas sekali. Ya subuhan, aduh, itu tandanya kita itu nggak diberi kekuatan oleh Allah. Ya, itu kan dilawan oleh nafsu diri kita ya. Itu akan berperang. Apa memenangkan nafsu atau harus mengalahkan nafsu dan seterusnya. Pokoknya kalau hidupnya itu merasa nyaman, enak, tentram, ibadahnya rajin, itu tandanya kita itu sedang diberkahi oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kelihatan hidupnya bunek, bawaannya pengen marah terus, untuk ibadah malas, apa-apa malas, ketemu temannya aja tuh cucu dan lain sebagainya, itu tandanya kurang beres. Makanya kita selalu berdoa, barik, ya Allah berilah keberkahan ala sayyidina Muhammad, atas kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu doanya kan untuk Nabi. Iya, doanya itu untuk Nabi. Tapi Nabi itu sudah lengkap dengan keselamatan, sudah lengkap dengan sholawat, sudah lengkap. Maka otomatis larinya kepada kita. Rasulullah itu sudah penuh dengan rahmat, ya, sudah penuh. Ibarat gelas itu sudah diisi full air, maka kita isi lagi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tumpah enggak? Tumpah. Dari situlah untuk kita larinya. Keberkahan, keselamatan, ya, rahmat dan sebagainya ini, itu semuanya itu dimuarakan untuk Nabi, tapi akhirnya dari Nabi kita akan sampai pada